Indigo. Weh. Ada perspektif orang yang mengaku dalam menerima pencurahan Roh Kudus, tapi dia dalam kacamata sebagai seorang anak indigo begitu. Ada juga orang Kristen yang suka nonton tuh channel-channel indigo tuh. Oh keren. Karena emang ada rasa penasaran kan. Maksudnya kayak lu penasaran dengan sesuatu yang lu nggak tahu. Betul. Dan lu nggak lihat. Tapi balik ke dua pertanyaan tadi gitu, menentang kekristenan atau enggak? Nah, seandainya bahwa ada anak Tuhan nih, Kristen nih, dia percaya sama Tuhan Yesus, mengikuti ajaran Kristus, tapi dia bisa lihat Punya syaiton. Itu bagaimana? Yang kedua, ini karunia atau kutukan, Jul? Kesalahan kita adalah kita menaruh perhatian kepadanya dan mempercayainya 100%. Berarti gue bisa bilang lu anak apa? Tuhan Yesus. Oh iya. Warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal, luar biasa. Bagaimana? Apa tuh bagaimana? Dari Peninsula setelah kembali? Iya benar, gue habis melakukan sabatikal. Sabatikal. Di tengah-tengah minggu kemarin kan kita kenaikan ke surga gitu. Dan lu juga kenaikan ke langit. Langit terbang gitu guys. Terbang ke gitu ke angkasa sekian berapa puluh ribu kilometer? Nggak tahu berapa, pokoknya waktu itu bahagia sekali. Bahagia. Selamat untuk Julius Teja Setiawan. Oh iya, terima kasih untuk sesuatu Tuhan memberkati. Terima kasih. Buat yang penasaran itu apa, silakan menebak. Silakan menebak. Yes, thank you loh Kak, thank you. Itu satu, yang kedua ada satu lagi. Tapi setelah kenaikan Tuhan Yesus kita pakai baju putih. Iya benar, dan hari ini kita lagi di bumi, jadi kita pakai baju hitam. Bener juga. Kita nggak janjian lagi loh guys. Semesta memberikan pesan. Dan kita baju hitam semua. Sebenarnya itu bukan semesta. Gue memang punya sebuah skill. Oke. Berusaha membuat bridging atau skill untuk membaca. Skill untuk membaca, mengetahui. Nggak, membaca pikiran orang atau membaca masa depan. Itu dulu. Membaca pikiran, masa depan, situasi, dan juga ko Andre akan pakai baju apa hari ini. Wow. Itu gue baca gitu semalam teman-teman. Jadi makanya hari ini gue tahu dia pakai hitam, gue pakai hitam. Tapi berarti gue bisa bilang lu anak apa? Tuhan Yesus. Oh iya. Itu kan dari tadi bercandaan kita jelek semua. Nyerempet semua ya. Ya jadi teman-teman, topik hari ini teman-teman. BTW episode keberapa lo inget gak? Gak inget ya, gue juga gak inget. Ini udah 110 something. Oke. Panjang sekali perjalanan kita, but semoga Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Melalui podcast kita tercinta. Nah, topik hari ini teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu Ko Andre mengirimkan sebuah YouTube channel ke gue. Di situ tulisannya nih, gitu. Indigo. Membaca atau mengetahui situasi sekeliling, adanya sesosok yang tidak kelihatan. Mistik dan gaib. Disclaimer dulu. Gue kirimin ke lu itu karena gue dikirimin juga. Oke, berarti kita. Terus kemudian ada yang minta untuk ngebahas. Keren. Nah, berkaitan juga dengan masalah Roh Kudus. Karena itu video juga judulnya kan soal masalah pencurahan. Roh Kudus pencurahan ya. Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus di mata orang indigo gitu ya. Kira-kira gitu ya. Iya. Nah, gue sebenarnya barusan semalam sih baru gue tonton gitu. Gimana menurut lo kontennya? Karena gue belum sempat aja. Terus waktu gue tonton gue amatin, menarik juga ya. Ada perspektif orang yang mengaku dalam di dalam menerima pencurahan Roh Kudus, tapi dia dalam kacamata sebagai seorang anak indigo begitu. Keren. Mengakunya begitu ya. Keren. Pencurahan Roh Kudus pertama kali kalau dicatat di Alkitab tuh, itu bukan yang pertama ya, mungkin bukan ya. Karena tadi gue mau ngomong hari Pentakosta. Maksudnya pencurahan itu kalau kita merujuk kepada peristiwa pencurahan, artinya bagaimana Roh Kudus itu digambarkan dalam sejarah Alkitab itu aktif secara dalam tanda kutip ya. Karena kan kita melihatnya itu kan setelah Kristus menyelesaikan karya keselamatannya, baru Roh Kudus itu benar-benar secara massal gitu ya. Bekerja di dalam hati orang percaya, itu ya peristiwa Pentakosta. Roh Kudus turun.
Iya, itu terjadi di Pentakosta. Tapi sebelumnya berarti udah ada. Bentar, video ini tayang nanti sesudah Pentakosta ya? Eh, Iya dong. Kemungkinan besar yes. No. Sabtu ini kan? Sabtu ini. Berarti iya. besoknya Pentakosta. Oh serius? Iya, ini Pentakosta besok. Julius Tedja. Gua genuinely kaget. Karena ternyata Pentakosta terjadi minggu ini. Ya. Di Jadi podcast. temanya Pentakosta. Di mata orang indigo. Ya ampun, itu kagetnya agak lebay Oke, sih. jadi lu langsung to the point. Lu Oke. pernah lihat setan gak? Gak pernah. Dan Pernah lihat Roh Kudus gak? gue merasakan kehadiran mungkin pernah. Tapi Oh, gitu? antara itu atau enggak gue cuman kayak overthinking aja. Overthinking. Karena waktu itu gue di rumah sendirian. Lu pernah lihat malaikat gak? Ada kan ini. Oh, nggak kelihatan. Bukan malaikat tak bersayap. Hah? Jadi malaikat gimana? Kalau digambarin di mana-mana kan dia berotot, bersayap, megang pedang. Ya oke lah whatsoever teman-teman. Sorry, Jadi ceritanya hari ini adalah kita sedikit mau membahas. Ngobrol lah ceritanya ya. Karena to be honest, fenomena indigo ini adalah fenomena yang tentu kita semua setuju bahwa ini adalah misteri. Iya, tapi kalau dari kacamata gua, orang-orang biasa lah, kayak anak-anak muda atau enggak kayak kita yang sering nonton film horor itu kayak sesuatu yang percaya nggak percaya. Betul. Jadi gini, sebenarnya waktu gua mulai riset soal masalah indigo mau diplesetin tapi tidak jadi, saudara. Indiana Jones gitu kali ya. Ya, mau riset soal begini, ya with due all respect ya. Bahkan gue menemukan bahwa ada podcast-podcast yang orang-orang yang bilang indigo juga, dia indigo juga, yang mengatakan bahwa banyak banget yang indigo itu indigo-indigoan. Jadi buat teman-teman yang sekarang suka nonton konten-konten indigo, sebuah saran saja, be aware. Ya, nanti kita akan bahas lebih panjang, tapi maksudnya be aware. Jangan semua yang mengaku indigo lalu kemudian mengatakan oh iya itu indigo. Kan bisa jadi itu bohongan. Benar. Ya. Bisa jadi Tapi gitu belum loh. tentu. Ya kita Ya nggak kan? tahu. Kita patut untuk istilahnya tidak ada salahnya untuk kita being cautious pokoknya berhati-hatilah begitu. Kritis bukan skeptis. Ya Ya. kritis, ya berhati-hati terhadap hal-hal yang sebenarnya kita belum benar-benar tahu kebenarannya. Gitu. Which is indigo ini ya. Iya. Nah jadi ini kan maksud gue adalah ini kan pengakuan orang yang mengaku indigo sendiri, yang mengatakan bahwa itu semua itu mah bohongan gitu, ada yang bohongan gitu dan sebagainya. Jadi ya kita bagaimana sekarang melihatnya sebagai orang Kristen, which means sebenarnya ini nggak penting-penting banget untuk kita bahas, tapi dalam arti ini fenomena terjadi sekeliling kita. Iya. Dan bisa jadi ada sebagian dari teman-teman yang mungkin punya kerabat, kenalan, teman, atau bahkan mungkin anggota keluarga yang mengaku mengalami fenomena yang sama. Terus gimana caranya kita sebagai orang Kristen melihat ini? Dan ada juga orang Kristen yang suka nonton tuh channel-channel indigo tuh. Oh keren. Karena emang ada rasa penasaran kan. Maksudnya kayak lu penasaran dengan sesuatu yang lu nggak tahu. Betul. Dan lu nggak lihat. Yeah. Pam. Ini kayak ada beberapa banyak penonton yang kita lagi nggak lihat. Apakah itu menjadikan kita indigo? Tapi lu pernah nggak encounter atau nggak ketemu orang yang bilang kayak, Pendeta Andre, saya indigo. Saya bisa lihat ada sosok malaikat melindungi Pendeta Andre. Woi, gitu. Pernah nggak lu? Karena gini kan, kalau gue secara pribadi, nanti gini aja. Kalau gue sendiri secara pribadi, gue merasa bahwa ada dan gak adanya tuh gak ada signifikansinya buat gue. Iya. Like kayak maksudnya gini, untuk kemudian menaruh fokus dan perhatian pada hal indigo, yang disebut sebagai indigo itu, ada kehadiran malaikat kayak kehadiran setan, itu gak penting buat gue. Bagi gue yang penting adalah kehadiran Tuhan. It's all. That's all. Aman. Karena mau hadir setan kek, mau setan kepala 7, ekor 7 kek, mau itu siapa? Kuromi mah kartun. Sanrio itu Kuromi. QB. Oh QB. Mau ada QB kek, mau ada Exhuma kek, apa kek. Buat gue tuh nggak penting gitu loh, karena gue sendiri, maksudnya gue nggak ini, maksudnya masing-masing orang beda ya. Bukan sesuatu yang relevan. Tapi buat gue sendiri secara pribadi, so what then gitu loh. Dan gue juga sangat yakin dan percaya bahwa tidak ada kuasa kegelapan
yang istilahnya tuh akan bisa menjatuhkan kita selama kita bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Mungkin kita harus dengar langsung dari Indigo-nya, kita udah undang. Dia nggak kelihatan sih, tapi mungkin dia hadir gitu kan di sini dalam sosok roh. Jika Anda di sini, tolong gerakan jam pasir yang kita lupa untuk gerakan. Gitu. Nah jadi tapi gini, kita mungkin harus membahas dulu dari fenomena ini. Apakah fenomena ini adalah fenomena real atau tidak? Iya. Karena kita langsung diperhadapkan pada dua pilihan bahwa untuk percaya adanya indigo, apakah berarti iman kita langsung runtuh? Oh, nice. Kan ada orang kan berpikir begitu. Dengan percaya bahwa ada fenomena indigo, apakah berarti itu melawan kekristenan? Itu kan tanda tanya. Tanda tanya, iya. Gitu kan? Nah mungkin, ya gue tanya lu jadinya. Apa tuh? Oke, coba, gak apa-apa. Kali ini gue jadi pembicara, kebetulan gue emang. Jadi menurut lu kalau percaya ada indigo, indigo, kita jadi otomatis auto murtad gak? Menurut gue enggak. Karena gue percaya ada indigo jadi kesannya mendukung adanya indigo. Maksud gue ada mereka-mereka yang mengaku kalau mereka punya karunia. Gimana gitu. kalau mereka bohong? Bisa jadi. Itu kita nggak tahu. Gimana kalau mereka halusinasi? Nah, itu juga bisa. Tapi kita nggak tahu juga. Maksudnya gue nggak ngerti ya kenapa fenomena ini bisa sebumbelar itu. Bahkan istilah pertamanya muncul aja gue nggak tahu di mana gitu. Cuman kan kalau kita melihat dari firman Tuhan gitu, ada beberapa kejadian yang kita ngerasa oh ada nih peristiwa-peristiwa mistik atau astral. Contoh di Samuel, pas di kisah Samuel ya, bukan Samuelnya. Jadi waktu itu Raja Saul akan perang besok. Dia ketemu dengan dukun. Bahasanya dukun lah. Dia ketemu dengan dukun, habis itu dia bilang gimana gue perang besok, gue butuh dong si arahannya. Tiba-tiba datanglah Samuel gitu, yang sudah tanda kutip pada saat itu meninggal. Terus bilang Saul besok kamu akan mati, dan besok dia mati. Itu kan satu peristiwa yang muncul gitu di dalam firman gitu. Gue gak tahu sih itu indigo atau bukan dukun. Tapi indigo ini sendiri kan mendefinisikan dirinya sebagai orang-orang yang punya kemampuan khusus, melihat roh, entahkah melihat setan atau mengatakan melihat malaikat. Bahkan katanya sendiri bahkan ini sama Tuhan gitu ya. Dari indigo yang kelihatannya masih oke, kedengarannya masih boleh lah, sampai yang sampai ya cari bahasa sampai yang Yesus sama alien ya katanya ketemu. Ada ya? Gua nggak tahu itu ada atau enggak. Iya katanya Yesus sama alien terus apalah. Gue sampai pikir wow, ini riskan. Ini sangat riskan karena apa? Pada akhirnya banyak yang percaya. Pada akhirnya gue cuma mikir maksudnya bisa liar sekali nih gitu. Bisa liar sekali nih kalau misalnya kita tuh mau dengerin, mau membuka telinga kita untuk membiarkan informasi ini nih kita terima sebagai kebenaran. Bisa liar ya. Bisa liar. Begitu. Tapi balik ke dua pertanyaan tadi gitu, menentang kekristenan atau enggak? Nah, gue udah jawab nih dari gue. Jadi gini teman-teman ya, ada sebuah stigma yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita percaya indigo-indigoan ini berarti kita auto murtad gitu ya, kafir ya, auto itu katanya. Ya sebenarnya gini, pertama kita mesti breakdown dulu, kenapa mau dibilang bahwa kita itu langsung tidak percaya. Buat gue secara pribadi, Alkitab mengatakan secara gamblang dan jelas, gamblang kepada kita akan adanya kuasa kegelapan. Ada kuasa kegelapan yang bekerja bersama-sama dengan kuasa, bukan bersama-sama, bekerja pada saat yang bersamaan, ya bukan bekerja sama ya, tapi bekerja pada saat yang bersamaan dengan kuasa ilahi atau kuasa Tuhan. Jadi seiring dengan kehidupan kita di bumi, ada kuasa Tuhan yang bekerja, tetapi ada juga kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengganggu atau mendisrupsi pekerjaan Tuhan. Wah, keren. Dan itu kita bisa melihat jejak-jejak itu banyak di dalam Alkitab, begitu ya. Nah, cuman begini, itu adalah cara memahami orang-orang yang ada di Alkitab pada saat itu. Ya, which means kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa semua fenomena yang ibaratnya itu fenomena yang merugikan, fenomena yang buruk, fenomena apa, itu langsung kita bilang wah ini
setan nih, malaikat gelap nih gitu. Nggak selalu juga. Karena waktu zaman itu belum berkembang misalnya ilmu psikologi. Iya, terus ya. belum ada YouTube juga. Belum berkembang definisi-definisi orang kayak ketemu, oh ini halusinasi nih, Iya. gitu ya. Belum ada animasi. Belum berkembang animasi. Ya kan rata-rata setan hantu yang kita lihat kan di film ya. Makanya balik ke tadi pertanyaan paling awal tuh, pernah nggak lihat setan? Pernah di TV. Tapi itu orang-orang lain. Jadi my point gue adalah gue sangat berhati-hati untuk kita tidak cepat-cepat langsung mengatakan bahwa oh ini setan. Segalanya tuh setan. Karena ada hal-hal tertentu yang sebenarnya sifatnya itu hal-hal tertentu yang sebenarnya itu sesuatu yang quote unquote natural. Natural itu adalah ya kita definisikan oh ini orang berhalusinasi. Ada orang yang mungkin kadar gulanya tuh rendah sampai-sampai dia udah langsung bisa melihat macam-macam atau mendengar macam-macam. Jadi berhati-hatilah di dalam memberikan label. Tetapi menurut gua posisi kekristenan adalah tidak juga menyangkali atau tidak juga menolak mentah-mentah adanya keberadaan kuasa kegelapan, ya kan? Begitu. Nah, lalu bagaimana dengan indigo? Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku melihat hal-hal yang supranatural, entahkah melihat, mendengar, begitu dan sebagainya? Berdoa bersama. Maksud lo? Ya, maksudnya ada indigo lihat, oh ini ada makhluk nih dia pengen didoain kan, terus gitu kan. Ayo kita doa bareng. Positif thinking. Kalau kita sepakat bahwa demikian itu adanya, gini loh, Tuhan Yesus juga ngomong tentang iblis ya. Misalnya ketika Tuhan Yesus memperingatkan Petrus bahwa iblis sedang menuntut supaya engkau ditampi. Ya kan, maksudnya itu momen yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus memperingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus, dia akan jatuh. At the point, kita melihat bahwa hal yang harus gue tekankan adalah ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Iya. Oke? Iya. Dan Tuhan Yesus ngomong dengan clear bahwa ada pemeliharaan Tuhan, karena di Lukas 22 itu Yesus juga ngomong bahwa Tuhan akan jaga gitu ya, maksudnya engkau akan kembali, engkau akan kuat gitu. Nah jadi maksudnya ada kuasa Tuhan yang melampaui kuasa iblis yang kita mesti imani itu. Makanya kenapa tadi gue bilang bahwa mau ada nggak ada gue nggak peduli amat gitu, karena gue tahu kuasa Tuhan itu melebihi segalanya. Nah cuman apakah memang benar ada orang yang memang melihat itu, melihat iblis dan itu? Kalau tanya pendapat gue akan bilang gue nggak tahu. Gue nggak akan bilang enggak, gue juga nggak akan bilang iya, karena Alkitab tidak memberitahu kepada kita dengan clear bahwa fenomena ini dijelaskan secara intensif, nggak ada. Lalu ada orang yang mengatakan tapi itu benar, ini begini. Oke. Ya udah, gue menerima fenomena bahwa dia mengakuinya. Gue menerima fenomena bahwa ada orang yang mengaku melihat gitu. Tapi pada akhirnya apakah yang dia lihat itu beneran dia lihat ataukah halusinasi? We never know. Iya. Atau nggak kayak acara-acara TV yang kayak pura kerasukan. Anyway, gitu. Acara TV banyak settingan. Iya, makanya. Pada kenyataannya. Makanya di situ kan referensi pertama kan masuk dari sana. Iya. Pas kita lihat oh ini palsu, tapi kan sebenarnya sesungguhnya kalau misalkan kejadiannya nyata. Gitu kan. Orang-orang kan respon dan reaksinya juga bingung. Ini gue mau ngapain? Karena kalau lu nanya gue, Jul, kalau misalkan lu lihat ada hantu di rumah lu pas lu lagi sendiri, lu ngapain? Pertama gue kaget. Beneran, bukan takut gitu. Dulu ada zaman dimana gue takut. Gue nggak bisa tidur di gelap. Sekarang ya udah. Bahkan dalam terang pun lu ketiduran. Jadi kayak ya udah gitu. Itu tentang lu menguasai rasa takut lu aja gitu kan. Nah, coba kalau misalkan ada hantu, respon pertama gue kaget gitu. Iya. Ada apa hantu? Gitu kan. Wow. Terus habis itu ya udah, respon kedua gue, mungkin setelah kaget gue bakal begini. Gue ngajak ngobrol kali, halo. beneran halo gitu, ngobrol dan sebagainya. Kalau dia nyerang gue, nah itu kan pertanyaannya. Kalau dia nakut-nakutin gue kayak di film-film, itu ngapain? Lu kasih saran ke dia. Bertobatlah. Bukan, mending lu mau nggak kita bikin konten? Bisa. Laku tuh. Rekam pakai HP. Di rumah saya kedatangan hantu, boleh muncul sekarang.
pakai AP kan amatir ya. Jadi dia bisa rekam gitu. Enggak, respon gue mungkin lah bakal lawan lah. Lawan kuasa gelap dengan Jadi begini, maksudnya yang menjadi concern gue adalah banyak orang yang menaruh perhatian dan lebih mau mendengar hal-hal yang beginian daripada apa yang seharusnya, yang benar dan yang berkuasa, Tuhan. You get the point gak? Iya. Karena kan kadang-kadang tuh jadi disclaimer ya teman-teman ya, sebelum sekali berbicara tadi di awal, Julius ngomong satu kata yang mungkin dia lupa, tapi setelah ini dia akan tergugah karenanya. Gawat, gue udah senyum lebar lagi. Dia bilang begini, karena manusia cenderung ingin menguasai apa yang tidak dia tahu. Ingin tahu apa yang dia tidak tahu. Dan indigo begini kan sesuatu yang misteri. Iya, Itulah manusia. Betul. Manusia akan lebih, coba kalau kita bikin konten indigo, misalnya nih hotnya indigo gitu. Terus kemudian satunya adalah Roh Kudus. Orang lebih nonton yang mana? Enggak, akan lebih menarik kalau Roh Kudus lawan Indigo. Misalkan gitu kan. Atau Roh Kudus kuasa kuasa Tuhan lawan kuasa gelap, terus beneran ada gitu. Jadi makanya kita sebenarnya juga mungkin hal pertama yang harus kita kuasai adalah bagaimana kita mau mencari apa yang berfaedah buat kita kan gitu. Maksudnya sesuatu yang seharusnya kita dengerin. Jadi gini, point gue adalah kita menaruh fokus kita pada yang apa. Sekali lagi, standpoint yang menurut gue adalah kita tidak menyangkali, tapi kita juga tidak mendukung. Begitu, karena itu area yang sifatnya misteri, area yang sifatnya tidak benar-benar kita ketahui, dan bagaimana cara memverifikasinya kita nggak tahu, kayak gitu. Tetapi kita menerima ada orang-orang yang mengaku demikian, itu pun kalau dia tidak berbohong. Ya kan? Dan itu pun kalau misalnya kondisi kesehatan mental mereka sehat. Iya. Gitu. Ya kalau memang demikian ya sudah, itu jadi sesuatu yang sifatnya misteri, dan kita memang menurut gua bukan jadi satu hal yang penting banget untuk kita taruh perhatian kepadanya. Kesalahan kita adalah kita menaruh perhatian kepadanya dan mempercayainya 100%. Keren. Gitu. Tadi gua baru denger juga nih podcast juga dalam perjalanan, gua dengerin juga orang yang jadi ada podcast gereja ngundang orang indigo gitu. Woi, keren. Boleh tuh di-share. Terus kemudian orang ini ngomong bahwa dia melihat malaikat bersayap. Haleluya. Malaikat bersayap nggak? Pertanyaan yang bagus. Di battle kalau nggak salah Yakub lihat malaikat turun tangga. Berarti ada kemungkinan pakai tangga, Julius. Tangga. Bukan tidak pakai alat. Bukan terbang. Kalaupun terbang pun nggak harus pakai sayap kan? Iya sih, cuma maksud gue. Jadi mungkin makhluk sorgawi yang digambarkan dalam Alkitab yang clearly pakai sayap itu serafim. Dan serafim wujudnya bukan manusia. Mas, betul nggak gue? Mata. Oh, mata. Serafim itu pakai sayap, ada matanya. Gitu loh. Dan itu tuh mereka penjaga, digambarkan di dalam Yehezkel, itu mereka penjaga tahta ilahi. Tapi malaikat itu tidak pakai sayap. Waktu ketemu sama Abraham nggak pakai sayap. Waktu cari Lot nggak ada sayapnya. Heboh banget gak sih ketemu Abraham ada sayap-sayap begitu? Ya, right? Iya betul. Jadi malaikat itu sejauh yang kau pelajari, mohon maaf kalau misalnya ada yang mau koreksi silakan. Tapi sejauh yang gue pelajari malaikat tuh tidak bersayap. Nah pertanyaannya, teman kita yang indigo ini mengaku melihat malaikat bersayap tuh apa? Mungkin kita harus nonton kontennya sampai habis. Mungkin karena malaikat sadar ya, zaman kekinian ini sekarang orang pakai sayap kan malaikat. Jadi gue juga mesti tampil pakai sayap. Benar. Gitu. Gue rasa itu referensi yang diambil dari satu budaya. Bisa aja, tapi kan maksudnya kemungkinan itu terlalu spekulatif. Iya. Gitu. Atau mungkin itu sebenarnya penggambaran gitu kan. Sapu. Nah cuman sekarang, ini ingat bahwa kita itu menaruh perhatian dan pikiran kita itu penting kepada siapa atau kepada apa. Dan yang gua tahu adalah
salah satu cara untuk membuat lu itu tidak fulfill hidup lu dengan benar atau tidak menggenapi rencana Tuhan dengan benar adalah mengalihkan perhatian lu. Distraksi, iya. Either dengan menjatuhkan lu melalui dosa misalnya, atau bahkan mungkin ada orang lain yang kemudian misalnya celakain lu atau bikin lu down atau apa, jatuh. Iya. Tapi cara kedua, cara terbaik yang gua tahu adalah mendistraksi. Mendistraksi lewat apa? Ya lewat dunia, lewat kesenangan lu sendiri, or bisa nggak kita munculkan ini sebagai ini distraksi? Iya kan? Secara nyata mungkin iya ya, karena kan akhirnya kita jadi terobsesi dengan hal-hal seperti itu. Iya. Akhirnya hidup lu jadi penuh kayak oke, gue harus menghalau setan dan sebagainya. Teman-teman, masalah hidup tuh banyak gitu. Masalah hidup banyak gitu yang perlu lebih diselesain, yang perlu kita fokusin. Gitu. Dan masalah hantu ada di rumah, pindah rumah. Jual lu rumahnya. Ada yang berminat untuk rumahnya berhantu, mau jual murah, hubungi saya. Atau mau ada pengusiran setan, hubungi kami juga. Ada tim Ghostbuster yang kebetulan Bapak Andre di sini punya pengalaman di dalam bidang itu. Tapi gini ya, maksud gue tuh adalah mungkin ada di antara teman-teman ini mungkin yang punya pengalaman, silakan tuliskan komenmu. Atau saudara yang ini silakan tuliskan komenmu. Once again, kita tidak benar-benar istilahnya menyangkali fenomena itu. Iya. Kita tidak tahu dan kita menjadikannya sebagai misteri. Tapi seandainya bahwa memang betul ada. Seandainya bahwa ada anak Tuhan nih, Kristen nih, dia percaya sama Tuhan Yesus, hidup baik, hidup mengikuti ajaran Kristus, tapi dia bisa lihat Punya syaiton. Punya karunia itu. Bisa ya. iya, misalnya dia bisa lihat. Itu bagaimana? Gue merasa mungkin itu panggilan dia di dalam ladang dia itu, which is adalah melihat syaiton untuk sekali lagi ya mengerjakannya demi kemuliaan Tuhan gitu. Membantu orang. Sebelum gue ngomong begitu ya, yang ada dua hal yang gue mau sampaikan. Yang pertama, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang kemudian karena Julius bisa lihat setan nih, Julius bisa lihat ini nih, Julius bisa lihat nomor togel nih. Gue tanya, bertobatlah saudara. Ya, karena ada kecenderungan orang di Indo nih jadikannya kayak gitu tuh jadi orang pinter gitu loh. Konoha. Iya iya Konoha. Di Konoha. Ya, awas ya, maksudnya no. Yang kedua, ini karunia atau kutukan, Jul? Nice, bagus. Ada yang berkali-kali bilang minta didoakan supaya nggak ngelihat itu lagi. Gue doain. Jadi ini karunia atau kutukan? Tergantung perspektif orang yang punya. Gue ngerasa ya, gue bisa jawab gitu. Keren juga jawaban gue. Yes. Gue merasa keren deh. Karena kalau lu melihat itu sebagai kutukan, berarti itu lagi merugikan lu. Tapi ketika lu melihat itu sebagai gift, kayak Spider-Man gitu. Di akhir filmnya kan dia ngomong, this is my curse, this is my gift. Satu, lu punya sesuatu yang orang lain tuh gak punya. Dua, lu ada pilihan gitu. Lu hidup dengan itu untuk sesuatu yang baik, atau lu hidup dengan itu untuk sesuatu yang buruk. Dan gue rasa karunia ini, ya gue juga sama di posisinya gitu. Gue gak bisa menyangkali, percaya atau gak percaya, itu mungkin ada. Dan sejarah mencatat, juga banyak orang pun mengeklaim kalau itu beneran ada. Bahkan saksi orang-orang yang dibantu pun ada gitu. Tapi bukan berarti ya itu harus menjadi, kayak yang lu bilang, fokus untuk kita fokusin gitu di sana gitu. Ya biarkan mereka melakukan apa yang baik dan yang seharusnya bisa jadi hal yang baik gitu dari karunia yang mereka Jadi punya. bagaimana caranya itu jadi hal yang baik? Bantuin orang. Dengan cara? Misalkan ada, Awas di belakang lu ada itu satu. makhluk hijau. Yang kedua, ternyata Hulk. Yang kedua marketing. Gue punya kekuatan nih, kalau ada yang butuh bantuan, chat gue ya. Itu kan banyak gitu. Jadi gini, kalau menurut gue kalau dalam perspektif gue adalah itu akan jadi orang selalu melihatnya, jadi ini kutukan atau ini karunia. Gue sangat yakin bahwa karunia itu akan menjadi karunia ketika dia bermanfaat. Wih, keren. Ya. Dia memuliakan Tuhan, dia bermanfaat buat sesama, dan dia bikin diri lu lebih dekat dengan Tuhan. Itu jadi karunia. Contoh, kan kita pernah bahas bahasa roh.
naik terus loh itu. Bahasa roh itu Ting. karunia atau bukan? Banyak orang bilang itu karunia. Tapi di dalam Korintus Paulus mengatakan dengan jelas bahwa bahasa roh itu menjadi sesuatu yang confusing. Sekali lagi gue tidak menolak ya. Gue adalah sesuatu yang buat gue itu karena itu karunia roh, itu misteri. Ya, dan itu pemberian Tuhan tidak untuk kepada semua orang. Jadi gue juga nggak bisa judge ini bahasa roh atau tidak. Tapi itu akan bermanfaat ketika apa? Ketika itu sifatnya membangun lu dengan Tuhan. Yes. Dan ketika lu misalnya itu lu tunjukin dengan cara yang tidak proper, tidak pantas, maka itu menurut gue akan jauh dari kata karunia gitu. Nah, maksud gue adalah dalam hal ini tentang bisa melihat itu atau tidak, kalaupun memang iya demikian adanya, menurut gue itu tidak akan menjadi karunia ketika itu dipakai untuk mengalihkan orang dari Tuhan. Oh nice. Gitu. keren. Itu tidak akan menjadi karunia ketika itu membuat orang lebih percaya lu daripada percaya Tuhan. Itu tidak akan pernah jadi karunia ketika itu dipakai hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sama kayak pisau. Pisau itu akan jadi bermanfaat ketika kita pakai sesuai pada fungsinya dengan tujuan yang baik. Tapi dia akan menjadi buruk ketika kita pakai dengan fungsi melayani dosa, melayani hawa nafsu, dan sebagainya. Dan gue juga yakin bahwa itu karunia atau kutukan itu tergantung gitu loh. Nah kalau misalnya ada teman-teman sekarang yang mengatakan kok aku misal aku memang melihat yang gaib-gaib begitu. Aku udah di gereja dan sebagainya. Saran gue adalah sekali lagi gue nggak tahu itu, anggaplah itu benar ya, benar. Saran gue adalah cuekin. Kita pun harus melatih diri kita untuk fokus kepada Tuhan. Kenapa lu bisa lihat itu? Ya either Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, atau even mungkin makhluk-makhluk halus itu yang sudah rapat bersama pleno untuk menentukan mau menampilkan diri kepadamu misalnya. Siapa nih yang cocok? Iya, mau menampilkan diri, kita pilih sini ya, kita mau nunjukin diri eksistensi, pengen nampang ya, pengen eksis misalnya. Bahkan makhluk halus aja pun butuh pengakuan nah, gitu kan. saudara. Cuekin gitu loh, ya, cuekin. Live by it gitu. Hiduplah bersama dengan hal itu dan fokuskan dirimu kepada Tuhan. Fokuskan dirimu kepada Kristus, fokuskan dirimu pada hal yang indah dan baik daripada hal-hal yang kayak begitu. Karunia this is curse or gift, itu balik lagi ke diri kita lah ya, dan jangan sampai itu mengalihkan perhatian gitu. Fokus sama Tuhan. Cuman tadi yang masuk ke benak gue adalah kalau misalkan posisinya lu bukan indigo. Indigo. Gue dari tadi ngomongin indigo ya, gue kepikiran ada satu maskapai namanya Indiago. Kalau disingkat Indigo, beneran. Oh, ya? Nanti gue tampilin. Oh, Indigo kalau disingkat. Jadi di pesawatnya benar tulisin Indi spasi go gitu. Baiklah, itu intermezzo dikit. Maksud gue adalah orang-orang yang misalkan gue punya teman gitu, teman gue bisa lihat dan sebagainya. Tapi kan kita udah terlanjur lihat kalau itu hal yang mungkin gak baik, atau enggak kita udah terlalu percaya gitu dengan dia gitu. Respon kita kan gak bisa diem doang. Maksudnya gini deh, lu punya teman atau lu random aja gitu, tiba-tiba teman lu bilang, Dre, lu hati-hati di jalan pulang ya, ada setan ngikutin lu dari belakang, gue saranin lu lewat jalan yang lain, dia gak suka lewat jalan ini. Lu kepikiran gak tuh di jalan? Gitu kan, maksud gue sebagai orang awam kita kan pasti balik berangkat dari yang tadi kok, yang tadi kita awal ngomong, kalau kita tuh pasti penasaran atau amazed dengan hal-hal yang kita gak ngerti. Dan ketika disampaikan hal itu, kita udah langsung lompat ke kepercayaan aja gitu. iya, pasti kepikiran dan pasti ke bawah-bawah kan. Iya, pasti kepikiran dan ke bawah-bawah, itu maksud gua gitu. Coba bikin vlog deh. Maksud bikin vlog. Iya, maksudnya siapa tahu kan jadi ngetren. Bisa jaga. Hati-hati jangan jadi hamba konten. Kita hamba Tuhan yang punya kehormatan. Gila, keren. Well, kalau misalnya gue dalam keadaan-keadaan kayak gitu, ya pasti gue akan mengatakan bahwa hidup gue nggak ditentukan oleh si Bambang. Oke. Kok Bambang sih namanya? Ya, anggap aja Bambang. Si itulah gitu ya, Bambang si itu atau si siapa, hidup gue nggak ditentukan oleh itu dan gue ditentukan oleh Tuhan semata. Dan yang kedua, kalau gue sih ya, kalau lu tanya gue pribadi, gue bilang ya
Gua sih berpikir mati adalah keuntungan, Haleluya. hidup adalah berbuah bagi Kristus. Haleluya. Kalaupun sudah waktunya, gue percaya semua ada pada izin Tuhan. Amin dan haleluya. Gitu. Kalau semua ada pada izin Tuhan, ya gue pikir gue nggak akan menjalani hidup dengan was-was. Gitu aja sih. Lo akan menjalani hidup dengan Gue akan menjalani hidup dengan hati-hati, dan gue menjalani hidup dengan sebuah kerinduan supaya berbuah bagi Kristus. mulia dan misioner. Iya, terima kasih. Gue harap itu tidak muluk-muluk dan klise. Itu nggak muluk-muluk dan klise gitu. Iya, perkataan gue tadi. Iya, kita gua harap tidak gua rasa muluk-muluk. banyak teman-teman yang juga mau menghidupi itu, cuma masalahnya adalah sangat sulit ya menghidupi hal-hal gitu. Kadang tuh lebih seru gitu kalau kita jump into hal-hal yang menarik. Tapi gini, gue mau ngomong secara pragmatis aja. Keren. Pragmatis aja. Ya. Pragmatis tuh apa kok? Kalau pragmatis tuh buat untungnya kita doang. Oke, buat Sebenarnya gini loh. Anggaplah kita nggak benar-benar cinta Tuhan banget deh. Anggaplah begitu. seandainya, misalkan. Coba perhatikan. Lu dengan mencintai diri lu dan keinginan lu, hawa nafsu lu, ambisi lu bisa bahagia nggak? Gue rasa nggak. Akhirnya yang gue amati adalah seperti kata pengkhotbah, sia-sia belaka. Weh, gue suka banget tuh pengkhotbah emang. Iya. Sia-sia belaka dalam arti gini, lu kejar untuk fulfillment sesuatu yang lu anggap sebagai ambisi, keinginan lu dan sebagainya. Yang gua tahu, gua nggak berani bilang 100%. 99% lu nggak akan pernah capai. Anggaplah ada 1% orang-orang yang punya duit, Iya. punya segalanya, dia bisa capai. Itu pun gue nggak yakin dia benar-benar satisfy. Tapi gue makanya bilang aja yang 99%. Lu kejar, lu dapat, lu bahagia, lu happy, ya pada saat itu. Tapi at the end, apakah itu akan selamanya bertahan? Yang gue tahu adalah karena keinginan lah orang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena untuk melayani apa yang dia mau, orang jatuh dengan berbagai macam keinginan yang tidak perlu, hal-hal yang tidak perlu. Kalau dalam istilahnya mau untung malah buntung dan sebagainya. That's itu yang gue tahu gitu kan. Cacing-cacing naga-naga. Jadi maksudnya anggaplah lu nggak cinta Tuhan banget lah. Dan lu hidup untuk mengejar apa yang keinginan lu tiap hari. Yang gue tahu lu nggak akan bahagia. Itu aja. Ya makanya gue ngomong pragmatis. Gitu kan. Karena yang gue tahu adalah ada satu bagian dalam hati lu yang lu nggak bisa fulfill. Dan hal kebahagiaan itu kalau menurut gue ya nggak jauh dari hidup lu sebenarnya. Yang Tuhan janji itu adalah Dia hadir dalam hidup lu. Tuhan hadir. Tadi gue lupa mau ngomong apa. Blaise Pascal, ya ampun, udah lama gue tidak membicarakan. Karena gue keseringan ngomong itu, jadi gue nggak usah sebut namanya dia. Atau lu mau panggil rohnya Blaise Pascal? Memikirkan tentang seorang Blaise Pascal. Satu quotes yang mengubah dunia. Lu panggil terus lu tanya, Pascal, lu beneran ngomong itu gak? Ya, satu itu, dua, Pascal, gimana hati lu udah terisi oleh Tuhan Yesus belum? Oke lah kalau gitu, sebenarnya ada satu hal lucu yang udah gue siapin dari tadi tapi belum keluar. Pensil. Ini adalah pensil untuk menulis nama di dalam kitab kehidupan. Gue pikir pensil mau menulis masa depan. Namanya siapa? Andre. Meja ini meja mahal tahu. Ini beli dengan budget kita yang terbatas waktu itu. Tapi ini udah jadi semakin mahal karena sudah ikonik. Begitu banyak orang telah berbicara di sana dan memberikan perspektif mereka tentang kehidupan. Jadi lu mau tulis itu buat apa? Nggak, buat pamerin aja gitu. Ada pensil gede yang kebetulan dibeli oleh tim kita. Belum tahu sebenarnya kegunaannya apa. Tapi dibeli aja. Jadi properti ya. Tapi ini sama kayak hidup. Ceritanya. Karena lu kadang belum tahu apa yang lu punya di dalam hidup dan kegunaannya sampai akhirnya suatu saat lu akan menemukan arti dari dan kegunaan di dalam hidup. Itu maksudnya apa? Gue jadi ingat Ultraman ada alatnya yang Baiklah kalau gitu teman-teman semua. Ada banyak berita viral baru-baru ini. Salah satunya adalah teman kita Fatman. Bukan Fat Cat yang harusnya kita bahas di episode kali ini. Namun, tapi diserobot oleh teman-teman tercinta. Jadi akhirnya karena kita adalah laki-laki yang mengalah.
seperti Fat Cat yang mengalah. Bukan laki-laki buaya. Kita adalah laki-laki teladan. Seperti Fat Cat yang Kita sayangnya- mengalah memberikan tempat untuk teman-teman kita dari Chill Heeh. untuk membahas. membahasnya. Bareng kita berdua tentunya. Karena kita adalah pria yang kebetulan kita sama-sama pria yang statusnya baik deh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke lah kalau gitu teman-teman jangan sampai miss juga episode kita bareng Chill. Kita akan membahas secara khusus fenomena yang sangat disayangkan Fat Cat ini. Kalau Fatman mah gue. Oke lah kalau gitu teman-teman semua, thank you for today. Kita minta tolong dukungannya untuk follow dan dukung sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa download aplikasi kita, ada di App Store dan di Play Store. Kita bisa sama-sama curhat, berdoa, bergumul dan saling mendukung. Juga dukung pelayanan YouTube-nya Pak Andre. Wow, Gue dari dulu jarang ngomong gitu loh, keren baru sekali. kali ini kayaknya. Baru kali ini ya. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba gue ngomong gitu. Mungkin udah terbiasa. Dan teman-teman bisa dengerin ini di Noise dan Spotify. See you on the upcoming episode. Lupa mau ngomong apa lagi ya. God bless teman-teman semua. Hati-hati di jalan. Thank you untuk Andre for today. Thank you untuk Feby di sebelah sana. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.